Oke, so kita hapus dulu ya untuk soal nomor 21. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 20-nya jawaban yang A ya. Yang menggunakan konsep dari udara yang bergerak ya, bisa kita kaitkan dengan persamaan Bernoulli dan tekanan hidrostatis untuk fluida statis. Kita lanjut ke nomor 21 ya. Jadi nomor 21, kalor 400 kJ diserap oleh es dengan massa 1 kg dan suhunya adalah minus 10 derajat Celcius. Dikasih tahu kalor jenis esnya adalah 2000 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor leburnya adalah 340 kJ per kilogram. Massa airnya yang terbentuk setelah terjadi kesetimbangan termal itu berapa sih? Gitu. Ya udah, berarti di sini kita punya Q total ya jatuhnya ya, Q total. Karena kan Q yang di sini itu diserap sama es. Oke, jadi Q totalnya adalah 400 kJ. Perlukah dirubah ke Joule? I think perlu ya. Karena ini biarkan saja 400.000 Joule. Kemudian diketahui massa esnya adalah sebesar 1 kg. Kemudian suhu dasarnya adalah minus 10 derajat Celcius. Ya kan? Nah, ini perlu gambar grafik aja deh. Nah, oke. Sekarang terus kemudian kalor jenis S atau CS-nya adalah 2000 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur S atau LS-nya adalah 340 kilojoule per kilogram atau sebesar 340.000 Joule per kilogram. Nah, di mana kalau misalkan es ini kita panasin, nggak mungkin langsung mencair. Ada tahapannya. Tahapan yang pertama adalah menaikkan suhu air. Ya, sekarang kita cek dulu. Untuk tahapan pertama adalah menaikkan suhu es. Ya, menaikkan suhu es ya, bukan menaikkan suhu air. Menaikkan suhu es, baru nanti di tahapan selanjutnya, kalau misalkan terjadi, itu adalah menurunkan, melebur esnya. Esnya melebur jadi air. Nah, jadi di tahap pertama ini, kalau namanya terkait dengan suhu, maka Q yang kita pakai adalah Q MC delta T. Nah, Q-nya yang kita butuhin ini berapa sih? Apakah 400.000 ini kepake semua untuk naikin suhu S-nya doang? Ya udah, berarti ini dari minus 10 ya ke 0. Ya udah, berarti MS-nya adalah 1 dikali C-nya adalah 2000 dikali dengan delta T-nya adalah 0 dikurang min 10. Berarti Q sama dengan 2000 dikali 10. Berarti Q-nya adalah 20.000. Nah, 20.000 apa? 20.000 Joule. Nah, ternyata masih ada sisa nih, ya kan? Masih ada sisa masih ada sisa jauh, sekitar 380 ribuan. Nah, maka dilanjutkan tahap kedua. Set ke sini. Tahap kedua ini adalah tahap melebur es. Ya, tahap 2 ini adalah tahap es berubah menjadi air. Sekarang kita cek. Q sama dengan M kali L. Berarti Q sama dengan 1 dikali 340.000. Nah, berarti Q-nya sama dengan 340.000 Joule. Nah, ternyata pas kita cek di sini dari mereka berdua ya. Dari mereka berdua untuk bahas S-nya terlebih dahulu aja. Dari bahas S-nya berdua dulu aja dapat disimpulkan ya. Dapat disimpulkan bahwa Q untuk S-nya sendiri itu adalah Q. Ini tahap 1 ya. Tahap 1 ditambah dengan Q tahap 2. Berarti QS-nya sama dengan 20.000 ditambah dengan 340.000. Berarti QS-nya sama dengan 360.000 Joule.
Nah, kemudian katanya dari soal ini kan punya 400.000 nih. Sedangkan Ki yang dibutuhkan es untuk menaikkan suhu dan berubah jadi air itu 360.000. Berarti artinya apa? Nah, kita sampai kesimpulan baru nih. Karena Ki es lebih kecil daripada Ki total alias Ki yang diserap. Artinya apa nih? Ternyata kalau misalkan kita lanjutin tuh masih ada proses lanjutannya nih. Ya. Masih ada lanjutannya nih, naik dikit gitu. Ya. Jadi kan tadi ini 20K nih, misalkan 20.000, 20K. Terus ini 360K. Nah, berarti ternyata setelah es mencair ini masih ada air, setelah berubah jadi air, airnya tuh masih bisa dipakai buat naikin suhu. Nah, ini besar sisanya adalah ya 20K sendiri, ya, 20.000. Ya udah, berarti karena Ki S itu lebih kecil daripada Ki total, maka S tersebut kita bikin S secara menyeluruh atau seluruh S mencair, ya. Seluruh S mencair. Berarti di sini juga kita lanjutin. Berarti massa air yang terbentuk adalah yang massa es itu sendiri setara dengan 1 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 22 kita hapus dulu. Untuk nomor 21. Untuk nomor 22, dalam 2 siklusnya sebuah mesin drill menyerap kalor dari reservoir tinggi T1 sebanyak 2.500 Joule dan kalor yang dibuang ke suhu yang lebih dingin T2 atau suhu reservoir rendah dalam siklusnya sebesar 750 Joule. Oke, berarti di nomor 22 ini kita punya informasi terkait dengan Q1-nya itu adalah 2.500 Joule. Kemudian untuk Q2-nya adalah 750 Joule. Nah, kemudian pernyataan benar yang di bawah ini gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan dari apa yang ada di sini nih yang saya kotakin ini adalah terkait dengan efisiensi ya, rumus efisiensi. Karena kalau berdasarkan efisiensi itu kan rumusnya itu adalah yang pertama 1 dikurang Q2 kurang Q1 boleh. Jadinya berarti Q2 ini per Q1, ini Q1 kurang Q2. Nah, tinggal nanti kalau dalam bentuk persen ya tinggal kali 100%. Nah, tapi karena gitu ya. Karena T itu sebanding dengan Q, maka boleh juga kita bilang begini. Eta itu sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Maka etanya adalah T1 kurang T2 per T1. Nah, ya udah, mana nih yang bisa kita kaitkan? Nah, di sini berarti kita hubungkan dengan yang namanya efisiensi. Nah, di sini berarti kita langsung masukin aja rumusnya. Efisiensi sama dengan Q1 kurang Q2 2.500 dikurang dengan Q2-nya adalah 750 per 2.500. Berarti berapa tuh? 2.500 dikurang 750 berapa? 1.750 ya. 1.750 per 2.500. Tinggal kita sederhanakan aja. Dibagi sama 2.500 tuh berapa sih? 7 per 10. Atau boleh juga etanya adalah 0,7. Nah, kalau kita bandingkan 0,7 itu dengan yang mana sih? Nah, otomatis yang A udah pasti salah, ya kan? Karena masa 0,7 lebih kecil daripada 0,2, ya kan? Nah, oke. Udah jelas salah nih. Kemudian ini masih salah juga. A sama B salah. Tinggal antara yang D juga salah. Karena ini sama dengan. Nah, tinggal yang mana nih? C atau E? Nah, yang benar adalah yang C. Kenapa?
Karena kalau misalnya kita bilang ini adalah efisiensi secara perhitungan gitu ya. Jadi ini adalah dalam keadaan real nih katanya. Gitu loh. Dalam keadaan realnya. Ini kalau kita bisa bilang ini adalah efisiensi secara realnya. Itu adalah sekitar 0,7 ataupun 70%. Ya. Nah, ya udah. Kalau misalkan kita pilih yang masa 70% atau 0,7 itu lebih kecil daripada 2/5? Ya of course salah kan? Ya udah, jadi nomor 22 jawabannya adalah yang C. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 23. Untuk nomor 22 jawabannya adalah yang C. Nah, berarti ini untuk soal nomor 23-nya ya. Oke. Nah, jadi untuk di ini mungkin saya bikin begini aja ya biar muat. Nah, jadi nomor 23 katanya seutas tali tipis disambungkan pada tali yang lebih tebal. Seperti pada gambar ya. Oke. Jadi gambarnya seperti ini. Jika pada salah satu ujung tali tipis diberi gangguan, ya kayak jatuhnya tuh dihentakin gitu ya. Karena kan kalau nggak dihentakin begini, nggak mungkin dong dia membentuk gelombang seperti ini gitu ya. Kalau cuma ditarik doang, ya pasti bakal lurus gitu. Nah, kemudian ini diberi gangguan di bagian daerah sini. Nah, terus arah perlambatan gelombangnya ke arah kanan ya. Jadi dibeginiin tuh, terus lanjut lagi ke arah kanan, dan di tengah-tengah sini adalah di bagian sini adalah perbatasan antara tali tebal sama tali yang tipis. Oke. Nah, tali tebal sama tali yang tipis itu ada pertengahannya atau itunya di A. Nah, pada saat di A, pertanyaannya jawabannya adalah arah A sebagian gelombang B sebagian gelombang diteruskan dan sebagian dipantulkan dengan fase yang sama dengan gelombang datang, atau yang B semua gelombang diteruskan menuju B, yang C sebagian gelombang diteruskan dan sebagian dipantulkan, D semua gelombang dipantulkan, panjang gelombang yang dipantulkan dan diteruskan sama. Nah, di sini jawaban yang menurut saya nggak mungkin ya, harusnya secara logik itu ya, karena ini teoritis aja. Kan di sini punya energi ya, pasti punya energi nih. Nah, di mana energinya merambat di tempat yang tipis gitu ya. Mungkin bisa jadi gitu ya, kan bisa jadi kalau misalkan energinya mungkin nggak terlalu gede-gede banget gitu ya, maka si tali tebel ini ya nggak bakal kenapa-napa. Ya kan? Karena jatuhnya itu sama aja kayak kita ini kayak kabel. Energi yang lewat di kabel tipis sama di kabel yang tebel itu udah susah tuh kalau mau digabungin. Makanya kenapa kalau misalkan itu nyambung kabel itu bahaya ya. Makanya di sini tali tipis itu dan tali tebal ini ketika energi lewat di tali tipis, maka tidak semuanya akan terserap oleh tali yang tebal, karena energinya pasti untuk menggerakkan yang tipis nggak bakal sama dong ya kan. Kalau misalkan di sini mungkin 10 joule, mungkin di sini harus 15 joule gitu ya. Yang artinya apa? Berarti semua gelombang diteruskan menuju B, ini sudah pasti salah ya kan. Kemudian ini antara A bisa jadi, yang C bisa jadi. Kalau semua gelombang dipantulkan, kayaknya nggak mungkin, karena pasti ada beberapa yang masih terus, cuman nggak semuanya terus gitu loh. Oke, kemudian yang D itu salah ya. Oke, jadi pasti logikanya yang pertama terjadi adalah sebagian gelombang gitu ya, sebagian gelombang itu ada yang diteruskan, ada juga yang dipantulkan. Oke. Nah, kemudian berarti ini udah jelas banget yang B sama D kan udah pasti salah ya. Oke, yang C benar nih. Nah,
kemudian yang kedua adalah, nah di sini karena berhubung ini kan, kalau kita lihat ini kan nggak terikat ya. Di sini kan maksudnya terikat, tapi kan jadi satu, ya kan? Jadi ini anggap aja kalau misalkan kita bilang ini adalah dari untuk yang si hijau ini adalah ujung bebas. Oke, ujung bebas. Nah, di mana berarti kalau misalkan ini adalah ujung bebas, maka kalau gelombangnya dipantulkan, oke, jadi gelombang itu akan dipantulkan mengalami perubahan fase. Sedangkan kalau untuk yang diteruskan, fasenya pasti sama, gitu. Jadi kalau misalkan dipantulin kan pasti kalau ujungnya nggak stabil ya, maka baliknya kan belum tentu sama juga, gitu. Tapi kalau diterusin ya, kalau misalkan begini ya pasti bakal terus kan, namanya terus. Gak mungkin dong masa tiba-tiba begini, tiba-tiba fasenya begini gitu kan, enggak, pasti begini terus. Nah, oke, itu yang jadi udah jelas pasti yang A ini juga udah salah ya. Yang A ini salah. Kemudian untuk yang E, kira-kira panjang gelombang yang dipantulkan sama diteruskan ini sama nggak sih? Nah, di mana lambda yang diteruskan atau panjang gelombang yang diteruskan, kan ini berarti kan gini ya, karena berhubung sebagian ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan, maka kita bisa pastikan bahwa energinya ini kepencar, gitu ya. Jadi energinya tuh ada yang datang, ada yang masuk ke sini, ada yang mental ke kiri, gitu ya. Oke, panjang gelombangnya itu untuk yang diteruskan, ya, untuk yang diteruskan itu akan lebih besar ya. Yang diteruskan akan lebih besar, atau gini aja ya, panjang gelombang yang diteruskan lebih besar daripada panjang gelombang yang terpantul. Nah, karena berhubung nomor 3, berarti bisa kita bilang bahwa kecepatan gelombangnya, kecepatan gelombang yang diteruskan, karena berhubung lambdanya itu lebih besar, maka kecepatannya pasti lebih sedikit. Karena logikanya juga ini masuk akal ya. Kalau misalkan tipis itu pasti berasa lebih cepat, dan kalau yang tebal itu pasti akan lebih lama gitu nyampenya. Sorry kok panjang gelombang sini. Kecepatan gelombang yang terpantul. Nah, kemudian yang kelima adalah tekanan. Kalau misalkan ini mengalami tekanan nih, pasti tekanan di tali tipis. Tekanan di tali tipis sama dengan tekanan di tali tebal. Jadi untuk soal nomor 23, jawaban yang benar adalah yang C. Itu ya. Nah, mungkin mungkin yang kalau misalkan berpikir antara A atau B, A atau C, tapi kalau untuk yang A salah karena apa? Kalau dipantulin harusnya beda fase. Kalau diteruskan ya fasenya sama gitu ya. Oke, so kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Ini nomor 23 jawabannya adalah C. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 24. Oke, ini gambarnya seperti ini ya. Oke, dulu. Nah, katanya di nomor 24 tuh 2 kawat persegi panjang ditempatkan seperti pada gambar. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, apabila arus listrik I pada kawat luar mengalir berlawanan arah dengan jarum jam dan berkurang, maka arus listrik induksi pada kawat dalam akan bergerak seperti apa? Nah, ini ingat ya, ini terkait dengan hukum Lenz. Ya, ini adalah hukum Lenz. Ya, dasar teorinya.
Dimana kita tahu bahwa dari hukum Lens itu kan GGL induksi itu berlawanan E induksi itu sama dengan min N D flux per dt, atau bisa juga NdL per dt juga boleh. Nah, di mana ini menandakan dia berlawanan arah. So, di sini arah arus induksinya, I induksinya itu pasti berlawanan arah dengan arus listrik, ya, dengan arus listrik. Nah, berarti bisa kita jawab bahwa kalau ini berlawan arah jarum jam, maka arah arus induksinya akan seperti ini, ya. Ini adalah I induksi. Oke. Jadi di sini mengalir searah jarum jam, yang C sampai E salah. Nah, terus katanya siapa nih? Arusnya ini berubah nih, berkurang. Ya, karena berhubung arus listriknya berkurang, maka yang dampaknya pasti berkurang juga. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu ya. Jadi nomor 24 itu jawabannya yang A. Kenapa? Karena arus induksi itu berlawanan arah dengan arah arus listrik, ya. Nah, terus karena berhubung arus yang dialirkan itu semakin kecil, maka perubahan arus induksinya atau arus induksinya sendiri ya juga akan makin kecil dampaknya, ya. Oke, karena induksi itu sama arus ini itu cuma lawan arah aja. Besarnya arus induksi itu mengikuti besarnya arus, ya. Oke, so untuk nomor 24 jawabannya A. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Nomor 23 dan 24 ternyata lebih ke teoritis. Dan kita lanjut ke nomor 25. Sumber arus bolak-balik mempunyai amplitudo tegangan. Oke, berarti arus bolak-balik mempunyai amplitudo tegangan. Nah, sumber arus bolak-balik ditandai dengan seperti ini ya. Kemudian katanya A dan frekuensi sudut ya. Berarti dikasih tahu di sini amplitudo tegangannya adalah berarti Vm ya. Vm-nya adalah 200 volt dan kemudian untuk F-nya adalah 25 Hz. Kenapa kok bisa dibilang Vm? Karena kalau di soal, kalau misalkan kita tahu bahwa tegangan arus bolak-balik itu membentuk grafik sinusoidal. Nah, seperti ini misalkan. Nah, di mana dari sini ke sini itu adalah Vm. Ini ke sini pun Vm. Ya. Cuman bedanya adalah beda nilai aja. Yang satu plus, yang satu minus. Nah, mereka semua itu kan amplitudo, ya kan? Ini minus A, ini plus A. Seperti itu, ya. Dan kemudian katanya mengalir melalui hambatan. Berarti ada hambatan listrik dan kemudian kapasitor disusun seri katanya. Seperti ini. Nah, di hambatan katanya R-nya sebesar 200 ohm. Sedangkan untuk di kapasitor mempunyai kapasitas gitu ya. Sebesar 100 per pi mu F. Nah, terus gimana nih ngerjainnya? Ditanya apa dulu? Lihat dulu. I kuat arus yang mengalir pada kapasitor. Oke, berarti di sini misalkan kita punya I gitu ya. Misalkan kita punya I, maka bisa kita katakan I-nya kapasitor karena berhubung disusun seri ya. R dan C disusun seri atau RC seri boleh. Maka I-nya C itu sama dengan I-nya R sama dengan I total atau I dalam rangkaian. Nah, tapi kalau mau nyari I total dalam rangkaian, itu kita butuh apa? Ya, V total per apa? Per R total. Tapi ingat, dalam RLC, R total yang kita hitung itu bukan R yang di situ, melainkan R totalnya ini setara dengan yang namanya Z. Nah, sama dengan rumusnya adalah akar R kuadrat tambah XL dikurang XC kuadrat. Seperti itu ya.
Oke, berarti Z sama dengan akar 200 kuadrat ditambah dengan XL-nya, karena induktornya nggak ada, berarti dimasukin 0 aja, dikurang XC-nya belum ada nih. Ya udah, dari si kapasitornya sendiri, XC itu rumusnya adalah 1 per omega C. XC sama dengan omeganya belum ada nih. Ya udah, langsung cari aja. Omega sama dengan 2πf. Berarti omega sama dengan 2pi kali 25. Berarti omeganya sama dengan 50 pi radian per sekon. Ya udah, kita masukin aja 1 per 50 pi dikalikan dengan C-nya adalah 100 per pi dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Nah, jangan lupa ya, ini mikro. Berarti XC-nya sama dengan 10 pangkat 6 per berapa nih? Ini kan dicoret nih pi-nya. Berarti 50 kali 100 adalah 5000 ya. Oke, atau 5000, atau XC-nya sama dengan 10 pangkat 6 per 5 kali 10 pangkat 3. Berarti XC-nya sama dengan 1/5 kali 10 pangkat 3. Berarti 0,2 dikali 1000. Berarti XC-nya sama dengan 200 ohm. Ya udah, masukin. Ini 200 ohm, ya, pangkat 2. Berarti Z-nya sama dengan akar 200 kuadrat tambah ini minus 200 dipangkatin 2, tetap positif ya hasilnya ya. Nah, maka ingat, berarti ini langsung aja jawabannya adalah 200 akar 2. Ya. Kan kalau misalkan contoh akar 2 kuadrat, misalkan coret-coretan aja nih ya. Akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, akar 16 tambah 16, berarti jawabannya adalah akar 32, itu setara dengan 4 akar 2. Terus habis itu misalkan saya bikin akar 6 kuadrat deh, misalkan. Akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat, berarti 36 tambah 36, akar 72. Akar 72 itu adalah 6 akar 2. Jadi, akar 200 kuadrat tambah 200 kuadrat, ya 200 akar 2. Ya udah, ini ohm. Nah, ya udah, berarti totalnya sama dengan, nah di sini apa namanya? Oke, V total adalah 200. Nah, di sini kan kita juga nggak tahu nih apakah kalau misalkan kita masukin V maksimum apakah V efektif? Karena harusnya di sini juga nggak dikasih tahu, ya kan? Ini 200 per 200 akar 2. Berarti I totalnya sama dengan 1 per akar 2. Nah, dikali akar 2 per akar 2, maka I totalnya adalah 1/2 akar 2 ampere. Berarti kesimpulannya IC-nya adalah 1/2 akar 2 ampere. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, bagaimana misalkan kalau ini adalah arus efektif misalkan? Ini kan maksimum nih. Berarti kalau misalkan kita tahu bahwa I efektif itu adalah dibagi akar 2 ya. IM per akar 2. Berarti IF sama dengan 1/2 akar 2 dibagi akar 2. Maka I efektifnya adalah setengah ampere. Nah, ternyata kalau kayak gini ada nggak? Wah, nggak ada. Berarti emang di sini yang ditanya adalah arus yang maksimum, gitu ya. Karena kalau kita cek arus efektif, nggak ada nih jawabannya. Begitu juga kalau misalkan ini adalah arus efektif. Nah, misal IM sama dengan I efektif kali akar 2. Berarti IM sama dengan setengah akar 2, ya kan? Dikalikan dengan akar 2. Maka IM-nya sama dengan setengah kali 2. Jawabannya adalah 1 ampere. Enggak ada juga. Tuh, ya. Jadi langsung aja jawabannya adalah yang B. Karena di sini nanti biasanya kalau emang rinci banget, biasanya dikasih tahu kok pertanyaannya sama di soalnya. Dirinci banget. Kalau nggak rinci ya jawabannya kayak yang di atas aja juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi untuk nomor 25 jawabannya adalah B. Dan kita lanjut ke soal berikutnya.